pernah membaca khutbah Nabi Muhammad terakhir. Ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi. Orang Yahudi tidak lebih tinggi dari orang Barat. Kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih. Kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Hal yang diucapkan 1300 tahun yang lalu, yang baru dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral code dari hal-hal yang sifatnya teologis yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang saya sampaikan tadi itu adalah video yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung. Apa yang beliau sampaikan tentu sama sekali berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh para oknum Habib ketika ungkapan-ungkapan di antara mereka itu para oknum menyampaikan atau terlalu menonjolkan kenasaban ya. Padahal dalam hadis-hadis sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung, begitupun hadis yang semisal saya temukan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Di situ ada hadis-hadis yang dimuat oleh Ibnu Katsir yang dinukil ya, untuk bagaimana agama Islam ini diimplementasikan sebaiknya, yaitu dari sisi kemanusiaan bahwa semua manusia itu sama, bahwa agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan manusia itu egaliter. Konsep egaliter itu nggak dipelintir, wah itu kan orang alim mesti dimuliakan, mesti dihormati. Itu lain soal ya. Egaliter itu kita memosisikan seseorang sesuai pada tempatnya ya. Memang ada porsi-porsi seseorang itu perlu dihormati, seseorang itu perlu dimuliakan dengan catatan-catatan tertentu. Misalnya orang dengan ilmu kita hormati karena keilmuannya. Tapi dengan nasab sebagaimana yang disampaikan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga di dalam ayat yang lain, ada ungkapan Ibnu Katsir seperti ini. La yanfa'ukum intisabukum ilaihim idza lam taf'alu khairan ya'udu naf'uhu 'alaikum. Ya inna salafal madhina min abaikum minal anbiya'i was salihina la yanfa'ukum intisabukum ilaihim idza lam taf'alu khairan ya'udu naf'uhu 'alaikum. Jadi leluhur-leluhur kalian yang baik-baik itu, yang soleh-soleh itu, penisbatan nasab kalian kepada mereka itu tidak sama sekali bermanfaat jika kalian tidak melakukan amal kebaikan. Di mana amal kebaikan itu efeknya, outputnya adalah untuk kalian sendiri. Jadi bagi mereka amal yang mereka lakukan itu balasannya bagi mereka. Dan amal yang kita lakukan itu balasannya untuk kita sendiri. Ini kan sesuai dengan petuah yang sangat elementer yang sudah kita temukan ajaran itu sejak dalam bangku SD itu. Yaitu apa? Apa yang kita tanam itu nanti akan kita tuai. Begitu loh kira-kira ya. Sesuai hadis Nabi Muhammad juga beliau pernah menyampaikan, ya Fatimatu, ya Sofiyatu, ituni yaumal qiyamati bi a'malikum la bi ansabikum fa inni la ugni ankum minallahi syai'an. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Datangilah aku nanti di hari kiamat itu dengan hasil amal kalian, bukan dengan nasab kalian. Fa inilah ugni ankum minallahi syai'an. Jika hanya bermodalkan nasab saja, aku tidak mau berbuat apa-apa, Pak. Ini sekelas Nabi loh. Gitu ya. Jadi saya pikir oknum-oknum yang terlalu nonjol untuk memperlihatkan nasab, saya pikir harus malu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung. Yang kita lihat, Rocky Gerung itu notabene-nya bukan agamawan, tapi beliau adalah filsuf yang memang bergerak atau sekaligus menjadi aktivis kemanusiaan. Itu ya. Jadi kita tidak perlu kemudian menjadi atau mencari dalil-dalil agama. Itu terlalu mahal. Kita menjadi manusia saja untuk bagaimana kita bisa menghormati orang. Gitu ya. Bahwa semua manusia itu wajib dihormati. Jangan sampai gara-gara orang yang katanya keturunan Rasul, kita lulukan, kita hormati dengan terlalu, sampai kita menghina orang yang padahal mestinya kita hormati juga.
Belum lagi kalau dalam perspektif ilmu nasab, kita menggunakan pendekatan ilmu nasab, tidak terbukti sebagai keturunan Rasul. Apalagi kita menggunakan pendekatan sains DNA, gitu ya. Tapi itu persoalan lain. Ini persoalan saya tarik dari sisi antropologi sosial, yaitu tentang bagaimana mestinya kita bersikap kepada seseorang yang di luar kita, teman, saudara, atau siapapun, ya. Jadi gini. Sebetulnya untuk menghormati orang itu kan tidak perlu orang itu bisa hafal alfiah dulu, hafal hadis dulu, kan nggak mesti. Orang kasih makan ke kita aja kita hormati kok. Orang kasih rokok aja kita nggak punya rokok, itu sudah terima kasih luar biasa. Itu kan asas yang harus kita bangun, gitu loh. Apalagi kita memiliki budaya gotong royong di antara di mana satu dengan lain itu saling tolong menolong gitu. Nah, jangan sampai ini dirusak gara-gara ada budaya patronitas yang masuk, yang itu menciptakan ketimbangan sosial yang dikhawatirkan lagi ada semacam hegemoni sosial. Hegemoni sosial itu ada otoritas, semacam otoritas yang dilakukan oleh seseorang, dan otoritas itu dianggap sepenuhnya sebagai pure kebenaran. Apapun yang dilakukan atau apapun yang dikatakan, ini jangan sampai terjadi. Nah, kira-kira itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan, nilai-nilai yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung ketika mengutip satu hadis itu ya, bahwa kita dengan saudara kita yang berkulit hitam atau berkulit merah atau berkulit apapun, tidak ada keunggulan satu dengan yang lain kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen tinggi derajatnya, kita berilmu. Anda pintar matematika, Anda dibutuhkan orang untuk membuat konsep-konsep apalah yang berkaitan dengan matematika, fisika dan semacamnya. Masuk ruang teknologi, Anda punya derajat di sana dan dihormati oleh orang-orang yang mengetahui bahwa Anda itu mahir di bidang itu. Ya, jadi keilmuan itu yang pada akhirnya menuntut kita untuk menjadi orang yang expert gitu loh. Bukan nasab, bukan. Justru kebanyakan orang-orang yang terlalu membangga-banggakan nasab itu bego loh. Iya, saya melihat seperti itu fenomenanya. Ya mudah-mudahan saya salah. Tapi coba Anda sepakat atau tidak dengan apa yang saya sampaikan, bahwa orang yang terlalu membangga-banggakan nasab itu kesannya malas karena dia sudah star syndrome terlebih dahulu. Dia merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang superior, orang yang pasti dihormati oleh orang lain. Ada perasaan-perasaan seperti itu sehingga membuat ia mandek untuk mengakses pengetahuan. Itu kira-kira ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk kebaikan kita bersama sebagai makhluk sosial, sebagai umat berbangsa. Kita hidup di Indonesia, di mana di Indonesia ini kan secara secara struktural di Indonesia ini kan nggak ada budaya feudalisme. Kita menggunakan Pancasila, sistem-sistem kita, sistem demokrasi yang menuntut sepenuhnya hak asasi manusia. Ini saya pikir harus kita sadari semua. Kita harus bisa memosisikan kita sebagai apa di sini, kita sebagai umat Islam, kemudian umat yang berbangsa, umat yang bersepakat untuk bernegara. Saya pikir ini harus dijunjung setinggi-tingginya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Silakan untuk diberikan kritik atau apapun lah. Tapi apapun itu, landasi semua apa yang kita katakan kepada seseorang, yaitu dengan berlandaskan cinta dan kasih sayang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.